Selamat pagi umat sekalian. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita bersama-sama latihan Mazmur Tangkapan. Bagi yang telah memiliki warta paroki, silakan dilihatnya di dalam. Kita ikuti bersama-sama supaya sebentar kita tidak menjadi penonton, tapi kita juga ikut bernyanyi bersama. Kita contoh 3 kali. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sama-sama. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sekali lagi, 3. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Satu kali lagi, 3. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Terima kasih, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Cek 1. Kita siapkan puji syukur 442. 442. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah penolongnya bersuka, hai Israel, menyambut sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasa, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sion, bersuka, hai Israel, menyambut sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, dan selamat berekaristi pada hari Minggu pertama masa Advent ini. Kita orang-orang Kristiani diandaikan merupakan orang-orang yang tidak pernah berputus harapan. Orang-orang yang tidak pernah menyerah pada berharap akan sesuatu dunia yang lebih baik, yang berlangsung karena adanya keadilan dan cinta kasih, karena damai sejahtera dan karena sukacita Allah sendiri.
Kita tahu benar-benar bahwa ini belum terwujud dan bahwa kita ini tetap merupakan pemimpi-pemimpi yang optimistis. Kita yakin sungguh-sungguh bahwa kita ada di jalan yang benar, perlahan-lahan dan sambil meraba-raba oleh karena Yesus bersama kita. Tetapi belum cukup. Itulah sebabnya masa Advent datang setiap tahun untuk membuat kita sadar bahwa kita belum tiba. Mari kita mengikuti upacara pemberkatan Krans Advent. Saudara sekalian, marilah sehati sejiwa mohon berkat Allah atas lingkaran Advent ini, agar karena berkatnya Krans Advent ini menjadi tanda suci yang selalu mengungkapkan persekutuan umat kita sehati sejiwa mempersiapkan diri agar pantas menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Allah pencipta segala sesuatu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri putramu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan hati dan memulihkan hidup kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga sadarlah kami betapa besar kasih-Mu yang boleh kami dambakan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah, Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, yakni masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan kami itu kami ungkapkan dalam lambang Krans Advent ini. Maka kami mohon sudilah Bapa memberkati Krans Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini persekutuan umat di paroki ini semakin kokoh. Semoga kami selalu saling mendukung, mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Oh datanglah. Saudara-saudara kita bermimpi, tapi kita belum cukup bekerja untuk membuat impian Allah dan impian kita menjadi kenyataan. Kita mohon Tuhan mengampuni kita. Tuhan Yesus, datanglah dan hidupkanlah kami, kembali harapan kami akan dunia dan kerajaan keadilan. Tuhan kasihanilah kami. Yesus Kristus, buatlah kami terus mengharapkan sebuah dunia dan kerajaan keadilan. Datanglah Tuhan Yesus. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, buatlah kami menantikan dalam pengharapan akan sebuah dunia dan sebuah kerajaan damai dan sukacita. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah.
Dalam kebaikan hati-Mu, Tuhan, ampunilah kami bahwa kami belum mencerminkan kepada dunia cahaya pengharapan kami akan Dikau dan akan damai dan cinta kasih-Mu. Hantarlah kami ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami bersuka cita karena boleh datang ke rumah-Mu. Terangilah hati dan budi kami dengan sabda-Mu, agar kami selalu berjalan dalam cahaya dan menghentikan segala perbuatan kegelapan yang tidak tahan cahaya, agar kami sungguh pantas menyongsong kedatangan Tuhan. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu, hai Yerusalem,
suku-suku bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu.
Haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini sebagai pengganti khotbah dibacakan surat Advent Uskup Keuskupan Manado tahun 2022 dengan judul Perjumpaan yang Bermakna. Yang terkasih para pastor, suster, frater, bruder, saudara-saudari, sesuai dengan kalender liturgi, hari Minggu tanggal 27 November 2022, kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, yang diawali dengan perayaan hari Minggu Advent yang pertama. Artinya kita memulaikan lagi suatu putaran baru dalam perjalanan hidup dan iman kita. Kita hendak beralih dari tahun liturgi yang satu ke tahun liturgi yang lain. Peralihan ini menandakan ada yang kita tinggalkan dan ada yang kita mulaikan. Tetapi siapakah kita yang memulaikan? Siapakah kita yang mengakhiri? Siapakah kita yang beralih? Kita yang mengakhiri adalah kita yang sama yang memulaikan dan kita yang sama pula yang beralih. Tetapi ada yang baru dan bermakna yang harus kita mulaikan. Itulah makna dari suatu beralih. Saudara sekalian, kita sudah memulaikan suatu perjalanan bersama sebagai umat Katolik Keuskupan Manado, mulai dari kelompok basis, wilayah rohani, kelompok kategorial, ataupun stasi sampai ke tingkat keuskupan. Juga kita sudah menikmati perjalanan bersama dengan warga masyarakat lintas agama dan budaya untuk membangun kerukunan dan sikap saling menghormati dan memperkaya nilai-nilai hidup. Kita sudah memaknai perjalanan bersama kita sambil membangun persekutuan baik sebagai komunitas gerejani maupun sebagai komunitas manusiawi untuk membangun persaudaraan lintas batas. Kita sudah berpartisipasi dalam pelbagai macam pelayanan. Kita sudah berpartisipasi sambil berliturgi bersama. Kita sudah berpartisipasi sambil melibatkan diri dalam karya pewartaan dan pengajaran. Kita sudah berpartisipasi membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera sambil meluaskan diakonia khususnya kepada mereka yang terpinggirkan karena kemiskinan, karena kebutuhan khusus, karena menjadi korban dan terdampak bencana, karena menjadi korban perbuatan yang tidak manusiawi. Kita juga sudah berjalan bersama dalam memberikan kesaksian tentang nilai-nilai kehidupan dan iman
dengan semangat kemartiran. Kita sudah berjalan bersama sambil memainkan peranan kita masing-masing sebagai imam, nabi, dan raja. Itulah hakikat kita, itulah panggilan kita, itulah perutusan kita. Semua dinamika perjalanan bersama ini tentu saja kita syukuri, karena semuanya sudah mewarnai dan bahkan memaknai kekatolikan kita. Karya-karya pastoral dalam perjalanan bersama ini sungguh sudah mendorong dan menarik kita untuk selalu memikirkan dan memperjuangkan kemajuan dan perkembangan gereja di semua tingkatannya, sebagaimana kita nyatakan dalam penyusunan dan realisasi program dan budget pastoral. Kita sudah memaknai perjumpaan kita dalam perjalanan bersama kita dengan kepedulian untuk maju bersama. Saudara sekalian, kita memasuki masa Advent untuk mempersiapkan diri kita untuk memaknai Natal, kelahiran Yesus, dan tentu saja perjalanan bersama kita selanjutnya. Salah satu peristiwa bermakna di sekitaran kelahiran Yesus adalah kedatangan 3 orang Majus dari timur. Matius pasal 2 ayat 1-12. Mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus dan bahkan menyembahnya. Ada sukacita dalam perjumpaan itu. Ada pesan dalam interaksi dan dalam keheningan dengan bayi Yesus. Ada makna dari perjumpaan personal itu. Makna dari perjumpaan itu diungkapkan dalam keputusan pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. Pesan dari perjumpaan sangat jelas. Pulang melalui jalan lain. Mereka adalah 3 orang Majus dari timur pada waktu mereka memulaikan perjalanan mereka. Mereka adalah 3 orang Majus dari timur pada waktu mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka adalah 3 orang Majus dari timur pada waktu mereka meninggalkan kandang tempat kelahiran Yesus. Tetapi makna penting adalah peralihan semangat hidup mereka, gaya hidup mereka, pegangan hidup mereka pada waktu mereka mengambil jalan lain. Harus ada yang baru dalam hidup selanjutnya, karena itu mereka harus mengambil jalan lain. Saudara sekalian, setiap tahun kita berkumpul untuk mengevaluasi dan menyusun program dan budget pastoral. Kita tempatkan perkumpulan ini dan yang sejenisnya dalam upaya bersama untuk mencari makna. Kita mengevaluasi perjalanan hidup bersama kita sebelumnya untuk menegaskan makna apa yang sudah kita temukan dan pantas kita syukuri. Kita merancang perjalanan bersama selanjutnya untuk meningkatkan lagi pencarian kita akan makna itu, sehingga hidup dan karya pastoral kita semakin kaya dengan makna. Makna itulah yang menandai peralihan kita dari program dan budget pastoral tahun yang satu ke tahun yang lain. Saudara sekalian, tahun 2023 kita juga akan segera beralih dari periode rencana strategis 5 tahunan pertama ke rencana strategis 5 tahunan kedua. Bingkai atau lahan pastoral kita tetaplah sama, Keuskupan Manado, paroki, stasi, wilayah rohani, kelompok kategorial. Rencana strategis kita tetaplah di rumah pastoral yang sama, yaitu Keuskupan Manado. Tetapi dalam rangka pencarian makna, kita masih harus melanjutkan rencana strategis yang lama sambil memperbaiki yang masih kurang dan semakin melengkapinya dengan rencana strategis yang baru. Dari evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategis 5 tahunan pertama, kita menemukan ada peristiwa-peristiwa bermakna yang pantas dikenang dan disyukuri. Penetapan rencana strategis 5 tahunan kedua tentu juga dalam bingkai yang sama, yaitu terus merangkai peristiwa-peristiwa bermakna untuk kemajuan dan perkembangan Keuskupan Manado yang kita cintai ini. Mari kita lanjutkan perjalanan bersama kita dengan terus membangun persekutuan, terus meningkatkan partisipasi dalam liturgi, kerigma, dan diakonia, serta terus memantapkan semangat kemartiran untuk mengambil bagian dalam karya misi gereja yang digerakkan oleh cinta dan belas kasih. Manado 22 November 2022, In lumine tuo fidemus lumen,
sudah bertanda dan cap Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSc, Uskup Keuskupan Manado. Demikianlah pembacaan surat Advent Uskup. Mari kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal dan kepada Gereja Katolik yang kudus dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Anak Manusia, Sang Penyelamat. Kini marilah kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus, Sang Anak Manusia. Hendaklah umat menjawab, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putramu, Sang Penyelamat, dan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu, agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup bersemangatkan kasih oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa. Bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa Maha Baik, melalui kedatangan Putra-Mu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah. Bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bersama penyelenggara misa hari ini, yakni WKI Santa Emilia, kita berdoa semoga mereka mampu menyiapkan hati, pikiran, dan tingkah laku satu sama lain agar sungguh pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan pada hari Natal nanti. Dari seseorang mengucap syukur dan berterima kasih atas terkabulnya novena 3 Salam Maria. Bersama keluarga Turambi Walansendo, kita bersyukur atas rahmat hidup lewat usia yang Tuhan berikan hari ini, boleh berusia 80 tahun, kepada Ibu Teresia Palit. Semoga selalu dalam perlindungan dan kasih Tuhan, dianugerahkan kesehatan rohani dan jasmani. Kami mohon, Tuhan cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Allah yang kekal dan kuasa, sudilah mendengarkan harapan umat-Mu yang dengan rindu menantikan kedatangan Sang Putra, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
mempersiapkan lagu persembahan puji syukur 379. Bapa di surga. Bapa di surga, terima roti dan cinta dan tanda syukur kepadamu di dalam putramu. Ayat 2. Jiwa dan raga terima karya dan hidup samudra, tandai pada cintamu kepada Yesus putramu. Dimuliakanlah oleh seluruh umatmu. 382. Ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan kemerdekaan serta pikiranmu. Terimalah Tuhan yang ada menurut hasratmu. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudari, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Murah, roti dan anggur ini kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan dari niat kami untuk senantiasa berjaga-jaga menantikan kedatangan Sang Putra. Sudilah Engkau menguduskannya agar pantas dipadukan dengan kurban Kristus, supaya karenanya kami pun semakin bersikap seperti Kristus lahir dan batin. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laser surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. 385. Kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dengan dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piara berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai abadi kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagi-Mu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara sekalian, dengan penuh harapan dan kepercayaan, mari kita bersama Yesus berdoa agar kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah seperti dalam surga. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, yang memisahkan kami daripada-Mu, dan membuat sahabat berlawanan dengan sahabat. Dalam ketegangan-ketegangan kami di masa sekarang ini, jauhkanlah kami dari ketakutan, dan anugerahkan kepada kami damai Putra-Mu. Sadarkanlah kami dari sikap acuh tak acuh, dan buatlah agar tetap hidup di dalam diri kami pengharapan akan kedatangan kembali Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa.
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Empat 406. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Saudara-saudara sekalian, lihatlah Yesus Tuhan, kepada siapa kita berdoa. Datanglah Tuhan Yesus, datanglah dan puaskanlah dahaga kami akan kebaikan hati, akan sukacita dan kebebasan. Datanglah dan buatlah kami menjadi umat yang membuat Engkau hadir di dunia ini. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lagu Komuni Puji Syukur 418. Tuhan tak layak Mari datang pada
Mari datang padaku, kamu yang letih berikan padamu kelegaan jiwa. Pikulanmu dariku padamu Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan. 4, 2, 3, aku rindu. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen tersulut. Aku rindu menerima Yesus dalam manusia. Yesus, Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka dalam duka. Yesus kau salamku yang mulia, salam darah yang berharga, yang menghapus dosa dunia. Dalam wafatmu disalib, puji syukur bagimu. Empat 419. $422.
Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Di
Marilah berdoa. Allah penyelamat kami bersyukur atas sabda dan ekaristi yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Semoga karena daya anugerah suci ini, kami semakin mampu menghalau perbuatan kegelapan, mengenyahkan kedurhakaan dan angkara murka, sehingga kami didapati siaga dikala Tuhan datang, dan dengan demikian boleh masuk ke dalam kerajaan damai sejahtera abadi bersama Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita duduk untuk mendengarkan beberapa pengabarta gereja. Pengumuman Gerejani hari Minggu pertama masa Advent tanggal 27 November 2022. Pertama-tama disampaikan banyak terima kasih pada Bapak Pastor Paroki yang telah menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada Minggu pagi ini. Juga disampaikan kepada petugas liturgi, PPA dan Kostor, juga kepada penyelenggara liturgi misa pagi ini yakni WKRI Ranting Santa Emilia, dekorasi wilayah rohani Santo Mikael dan kebersihan wilayah rohani Santa Litvina. Juga kepada tim Komsos, petugas parkir LC, tata laksana, dan seluruh umat saya yang sudah mengambil bagian pada perayaan Ekaristi hari ini. Hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 adalah Jumat pertama. Tidak ada misa pagi, jadi misa akan dilaksanakan pada sore, dilanjutkan dengan salve. Penyelenggara Dewan Pastoral Paroki. Berikut penyelenggara misa pekan depan hari Minggu Advent kedua tanggal 4 Desember 2022. Misa pagi WKRI Ranting Santa Bernadette dari Subiro. Dan misa sore WKRI Ranting Santa Agata, dekorasi wilayah rohani Santo Ambrosius dan kebersihan Sekami Bunda Teresa. Berikut sesuai dengan keputusan Kaperko para pastores Kevikepan Manado bahwa paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI ditunjuk menjadi tuan rumah untuk perayaan Natal bersama pemerintah Kota Manado dengan seluruh umat se-Kevikepan Manado. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 6 sore atau jam 18. Bertepatan juga dengan pada hari itu adalah pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Berikut LP3KD Kota Manado, Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kota Manado, akan menyelenggarakan
Manado Christmas Concert MCC pada tanggal 28 Desember 2022 dan akan melaksanakan technical meeting pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Konser ini bukan lomba, tetapi sebagai konser dalam rangka merayakan Natal. Pelaksanaannya akan dilaksanakan di lokasi food court Pasar Bersehati Hebat Manado. Dan ditunjuk pengurus kelompok kategorial dari paroki untuk mengikuti technical meeting tersebut. Berikut dalam rangka persiapan Natal pada masa Advent ini akan dilaksanakan pengakuan dosa. Dan untuk umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 mulai jam 6 sore. Diawali dengan persiapan penerimaan sakramen tobat yang akan dilayani oleh pastor dari Kevikepan Manado. Berikut pelayanan komuni untuk orang sakit dan lansia oleh pastor paroki untuk umat pusat paroki GPI akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 mulai jam 8 pagi. Harap para pengurus wilayah rohani dapat mempersiapkan hal tersebut. Berikut dari Suster Putri Karmel dan komunitas Tritunggal Maha Kudus atau KTM disampaikan kepada seluruh umat bahwa akan diadakan retret mengatasi kelemahan. Pelaksanaannya pada hari Jumat tanggal 25 November. Oh maaf, ini sudah. Kami ulangi, hari Jumat tanggal 25 November jam 4 sore sampai Minggu 27 November jam 12 WITA. Bertempat di Pusat Kerohanian Santi Buana Tampusu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Suster Aloysi Pekarm dengan nomor yang sudah tertera di warta paroki. Berikut sesuai hasil evaluasi terakhir bahwa penyetoran dana Gotaus dari paroki kita sangat minim. Maka pastor paroki menghimbau agar setiap wilayah rohani dan kelompok kategorial serta ormas yang ada di paroki kiranya dapat menyisihkan uang 50.000 setiap bulan untuk Gotaus. Gotaus ini untuk membantu seminari-seminari di keuskupan kita. Terakhir info dari Sekami. Bagi Bapak Ibu orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anak dalam kegiatan Santa Claus, dari Pembina Sekami membuka pendaftaran sampai tanggal 1 Desember. Pendaftaran dapat menghubungi pembina-pembina yang ada di wilayah rohani masing-masing. Pendaftaran sebesar Rp100.000 sudah termasuk akan mendapatkan paket KFC, snack, dan souvenir, serta foto bersama Santa. Adapun kegiatan Santa Claus akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Desember, mulai jam 2 sore sampai selesai, bertempat di parkiran gereja pusat paroki. Demikian beberapa penyampaian, atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menekankan kembali apa yang sudah diumumkan tadi mengenai pengakuan dosa di masa Advent ini. Kita umat di GPI akan dapat giliran pada hari Selasa 13 Desember mulai jam 6 sore. Maksudnya bahwa ketua-ketua wilayah atau seksi liturgi menyiapkan ibadat tobat untuk umatnya. Kemudian pastor memberikan pelayanan sakramen pertobatan pada jam 7 malam.
ada konser Natal Kota Manado yang diselenggarakan oleh LP3KD tanggal 28 Desember hari Rabu. Dan untuk itu saya sudah menentukan bahwa ada 13 poin yang harus dipilih oleh ketua-ketua oleh paroki-paroki yang bersangkutan. Maka saya pilih Kolintang dari wilayah rohani, wilayah dari stasi Kima Atas untuk mewakili paroki dalam pertemuan ini. Jadi kapan ada technical meeting pada hari Sabtu tanggal 3 Desember jam 4 di Food Court Pasar Bersehati Manado. Pertemuan LP3KD itu juga akan diadakan di Food Court Pasar Bersehati Manado pada tanggal 28 Desember hari Rabu. Sesuai dengan keputusan Kaperko, maka perayaan Natal bersama Pemkot Manado dengan seluruh umat Kafikepan Manado, tuan rumahnya ialah Paroki GPI, dan akan diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 mulai misa jam 6 sore bertepatan dengan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Demikian pengumuman-pengumuman. Mari kita, soal makan itu disediakan oleh Pemkot Manado pada hari itu tanggal 30 Desember. Dan mari kita menutup perayaan Ekaristi ini pada hari ini, hari Advent yang pertama, dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup Puji Syukur 448 Putri Sion.